Alana Wijaya, seorang CEO cemerlang yang berkuasa, selalu percaya bahwa ambisi dan logika bisa menaklukkan segalanya. Namun, hidupnya jungkir balik saat orang tuanya menjodohkannya dengan Raka Pratama, seorang guru SD sederhana yang memiliki tatapan lembut dan hati yang jauh lebih hangat. Di saat Gio Ramadan, mantan kekasih manipulatifnya, mengintai dari bayang-bayang untuk merebutnya kembali, Alana menghadapi pertempuran terbesarnya, bukan di ruang rapat, tetapi di dalam hatinya sendiri. Akankah ia menyerah pada kekuatan tenang dari seorang pria yang mengajar dengan kesabaran, mencintai tanpa kesombongan, dan menyembuhkan tanpa mengharap balasan? Ini adalah kisah tentang harga diri, pengkhianatan, penyembuhan, dan cinta sejati yang menolak untuk dipadamkan. Terima kasih telah mampir ke channel ini. Jangan lupa ketik amin pada kolom komentar, dan saya doakan sahabat semua akan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Selamat menikmati. Langit sore Jakarta tampak redup saat Alana Wijaya, CEO muda dan sukses, melangkah keluar dari mobil hitam mewahnya. Sepatu hak tingginya berbunyi ringan di lantai marmer halaman rumah keluarga Wijaya yang megah. Meski hari kerja, ia pulang atas panggilan mendesak dari kedua orang tuanya. Ia curiga, pasti ada urusan besar yang hendak dibicarakan. Berambut coklat gelap dan postur tinggi semampai, Alana adalah definisi dari wanita sukses, elegan, cerdas, dan disegani. Ia telah membangun perusahaannya dari startup kecil menjadi konglomerat teknologi dalam kurun waktu 5 tahun. Tapi satu hal yang belum bisa ia kendalikan, cinta. Dan hari ini, cinta itu, atau lebih tepatnya, pernikahan, akan menjadi topik yang membuat darahnya naik. Lana, sapa ayahnya, Pak Adrian Wijaya, saat ia masuk ruang keluarga, kami sudah tidak bisa menunggu lagi. Iya, Papa. Ada apa? Ini mendadak sekali, jawab Alana, meletakkan tas kerja di sofa. Ibunya, Bu Farida, memegang tangan Alana dengan lembut. Sayang, kami ingin kamu menikah tahun ini. Alana tertawa pendek. Maaf, apa tadi? Menikah? Papa dan Mama sudah mempertimbangkan ini baik-baik. Kami ingin kamu segera menikah dengan pria pilihan kami. Sekarang Alana tak tertawa lagi. Ini 2025, MA. Bukan tahun 70-an. Aku CEO, bukan anak SMA yang bisa dijodohin semaunya. Tapi kamu bukan hanya CEO, Pak Adrian memotong. Kamu juga anak kami. Dan kamu sedang bersama pria yang tidak kami restui. Alana terdiam. Gio? Tanyanya pelan. Pak Adrian mengangguk. Kami sudah menyelidiki. Dia bukan pria baik-baik. Dia hanya tertarik pada kekuasaan dan harta. Kami tidak ingin kamu terluka karena cinta buta. Alana menghela napas, mencoba tetap tenang. Ia mencintai Gio, pria tampan, memesona, dan lihai berkata manis. Tapi ia tahu, di balik itu semua, Gio menyimpan ambisi beracun. Beberapa kali ia memergoki Gio berbohong, tapi selalu mengabaikannya demi cinta. Kami ingin kamu bertemu Raka, lanjut Bu Farida. Siapa itu? Raka Pratama, guru SD di Bandung. Bukan siapa-siapa, tapi dia orang baik, sabar, dan cerdas. Kami percaya, dia bisa menjadi pasangan yang menyeimbangkanmu. Alana berdiri. Ini tidak masuk akal. Kalian ingin aku meninggalkan Gio dan menikah dengan guru SD? Kamu bisa menolak, kata ayahnya pelan. Tapi kalau kamu tetap bersama Gio, kamu tidak akan kami dukung lagi. Termasuk posisi CEO MU di perusahaan keluarga. Darah Alana mendidih. Ia ingin marah, tapi juga tahu, mereka tidak main-main. Beberapa minggu kemudian, setelah berhari-hari pergolakan batin, Alana menyerah pada tekanan keluarga. Ia menikah dengan Raka. Tanpa pesta. Hanya akad sederhana yang dihadiri keluarga dekat. Raka berdiri di hadapannya. Pria berwajah bersih, ramah, dengan sorot mata lembut yang tak goyah meski berdiri di samping wanita seperti Alana. Saya terima nikahnya Alana Wijaya binti Adrian Wijaya. Dan dengan itu, hidup mereka berdua berubah selamanya. Hari-hari pertama pernikahan mereka sunyi. Raka tinggal di rumah besar milik Alana. Tapi tidak di kamar yang sama. Alana menetapkan batas, mereka hanya suami istri di atas kertas.
Raka tidak menuntut. Ia tahu posisi dirinya. Ia bukan pria kaya, bukan dari dunia Alana. Ia hanya guru SD di Bandung, yang gemar membaca, menyukai hujan, dan mencintai ketenangan. Tugas saya hanya satu, Bu Alana, katanya pelan, menjaga kehormatan pernikahan ini, apapun bentuknya. Tak perlu formalitas, Pak Raka, jawab Alana datar. Jangan buat ini rumit. Tapi perlahan, Raka menunjukkan bahwa kebaikan tak selalu harus disuarakan keras-keras. Ia membersihkan halaman setiap pagi. Ia memasak sendiri karena tahu Alana jarang di rumah. Ia tak pernah mencampuri urusan pribadi Alana. Meski tahu, perempuan itu masih diam-diam bertemu Gio. Raka tak melarang. Ia hanya diam dan mendoakan. Suatu malam, Alana pulang dalam keadaan basah kuyup karena hujan deras dan sopirnya yang telat menjemput. Saat masuk rumah, ia mendapati handuk hangat, teh jahe, dan sandal rumah sudah tersedia di depan pintu. "Ini kamu yang siapkan?" tanyanya. Raka hanya tersenyum. "Saya guru, Bu. Terlatih membaca tanda-tanda." Alana tak berkata apa-apa, tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang sedikit bergeser. Di tempat lain, Gio mengetahui pernikahan Alana. Ia geram. "Jadi, dia beneran nikah sama guru kampungan itu?" Desisnya sambil menatap layar ponsel. Ia menyalakan rokok, lalu berkata, "Kalau dia nggak bisa kumiliki, nggak akan ada yang bisa memilikinya." Pagi itu rumah Alana tampak seperti biasanya. Rapi, tenang, mewah. Tapi ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Di dapur terbuka yang biasanya jarang digunakan, aroma nasi goreng dan teh manis hangat menyebar lembut ke seluruh ruangan. Raka, mengenakan kaos oblong putih dan celana santai, berdiri di depan kompor dengan wajah tenang. Tangannya lincah mengaduk nasi goreng telur, sambil sesekali mencicipi sedikit bumbu. Di meja makan sudah tersaji 2 piring, lengkap dengan potongan timun, sambal, dan air putih hangat. Suara langkah kaki pelan terdengar dari tangga. Alana turun dalam balutan setelan kerja bernuansa hitam krem, blazer mahal dan sepatu hak tinggi. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya elegan dan tanpa ekspresi. Ia memandang meja makan, lalu menatap Raka yang kini sedang membalik telur dadar di teflon. "Kau masak?" tanyanya singkat. Raka menoleh, tersenyum. "Saya nggak yakin kamu sempat sarapan, jadi saya buatkan." "Tak perlu repot. Ini bukan rumah kontrakan," gumam Alana, lalu duduk. "Saya tahu. Tapi saya cuma ingin rumah ini tetap hidup. Makanan bisa bantu." Alana menatap nasi goreng di depannya. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengambil 1 sendok kecil. Awalnya hanya ingin mencicipi, tapi lidahnya terkejut. Rasanya lezat, tidak mewah, tapi penuh rasa rumahan yang menghangatkan. "Jangan terlalu berharap saya akan berubah sikap hanya karena ini," katanya pelan. Raka tertawa kecil. "Saya nggak berharap apa-apa. Saya hanya ingin jadi orang baik, Bu Alana." Alana diam. Tapi kata-kata itu tertinggal lebih lama di benaknya dibandingkan aroma nasi goreng itu sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola baru. Raka bangun lebih pagi, membersihkan halaman, menyeduh teh, dan membuat sarapan. Ia lalu berangkat mengajar ke SD negeri di Bandung, menyapa satpam dan warga kompleks dengan senyum yang tak dibuat-buat. Sementara Alana tetap bergulat dengan dunia korporat, rapat, presentasi, tekanan media, dan persaingan industri. Dunia mereka tetap berbeda. Tapi Raka tidak pernah mencoba masuk ke dunia Alana. Ia hanya hadir, diam-diam, tapi nyata. Malam hari, Raka suka duduk di teras belakang sambil membaca buku, menyalakan lampu gantung kecil, dan menikmati angin malam. Alana sering melihatnya dari jendela dapur. Tak sekalipun ia mengganggu, tak sekalipun bertanya. Tapi justru itu yang membuat hati Alana mulai bertanya-tanya. Siapa sebenarnya pria ini? Suatu malam, saat Alana pulang dari kantor dalam keadaan lelah, ia mendapati Raka sedang bermain gitar kecil dan bernyanyi pelan di ruang tengah. Nada lagu anak-anak. Raka tampak asyik sendiri, seperti sedang menghibur kelas TK. "Gurumu ngajarin nyanyi juga?" sindir Alana sambil melepaskan sepatunya. Raka tersenyum. "Saya memang bukan penyanyi. Tapi anak-anak suka lagu sederhana. Lagu bisa menenangkan mereka saat takut, sedih, atau bingung."
kadang lebih ampuh dari ceramah. Alana duduk di sofa, menyandarkan kepala. Suaranya lirih. Aku juga butuh ditenangkan kadang-kadang. Tapi dunia bisnisku nggak ada yang nyanyi. Raka memandangnya lembut. Mungkin, kamu hanya belum ketemu nada yang cocok. Alana menatapnya. Untuk pertama kalinya, senyuman kecil terbit di wajah CEO yang terkenal tak pernah tersenyum pada siapapun di luar ruang kerja. Hubungan mereka mulai mencair. Sedikit demi sedikit, Alana mulai bertanya tentang pekerjaan Raka, tentang anak-anak muridnya, tentang bagaimana rasanya mengajar. Raka bercerita dengan antusias tentang murid bernama Lintang yang suka menulis puisi, atau Yoga yang bercita-cita jadi tukang parkir karena ingin membantu ibunya. Mereka polos, tapi kadang mengajarkan saya cara jadi manusia, ujar Raka suatu malam. Beda dengan orang dewasa, yang kadang justru kehilangan hati karena terlalu sering disakiti. Alana terdiam. Ia merasa seperti sedang diingatkan sesuatu yang lama hilang dalam dirinya. Namun, seperti embun yang jatuh pelan sebelum badai, hubungan yang mulai manis itu kembali diuji. Suatu pagi, saat Alana hendak berangkat kerja, ia menemukan buket mawar putih di atas kap mobilnya. Di antara bunga itu, ada kartu. Untuk wanita yang masih aku cinta. G. Alana membekukannya. Ia menoleh, dan mendapati sosok Gio berdiri tak jauh dari gerbang rumah, mengenakan setelan jas dan senyum yang ia kenal terlalu baik. Kita harus bicara, kata Gio santai. Aku sudah menikah. Dan kamu pikir aku peduli? Gio melangkah mendekat. Kamu menikahi guru kampung itu hanya karena paksaan orang tuamu. Aku tahu kamu masih cinta aku, Alana. Di balik jendela, Raka melihat adegan itu. Tapi ia tidak keluar. Ia hanya memperhatikan dari kejauhan, lalu kembali ke dapur. Ia tahu, cinta bukan sesuatu yang bisa dipaksa. Tapi dia juga tahu, jika cinta itu benar, ia akan tinggal, meski diuji. Malamnya, Alana mendapati secangkir teh melati di meja kerjanya. Catatan kecil terletak di bawah cangkir. Kamu tidak harus menjelaskan apapun. Aku tahu kamu masih mencari kenyamanan. Aku di sini, hanya kalau kamu butuh tempat pulang. Air mata Alana menggenang pelan. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, ia menghampiri kamar tamu, mengetuk pelan. Raka, boleh aku masuk? Raka membuka pintu. Alana berdiri di sana, tak tahu harus berkata apa. Terima kasih, untuk semuanya, katanya akhirnya. Raka mengangguk. Kamu tidak sendiri, Alana. Bahkan saat kamu mengira begitu. Hubungan antara Alana dan Raka mulai berubah. Bukan karena perjanjian yang mereka buat di awal, melainkan karena waktu dan perhatian yang perlahan menumbuhkan kehangatan. Alana mulai membiasakan diri menyapa Raka, bahkan tanpa alasan. Ia mulai menunggu suara pintu pagi dibuka, aroma teh melati, atau komentar santai Raka tentang cuaca. Namun, di tengah kehangatan yang mulai tumbuh itu, Gio semakin agresif. Suatu malam, Alana menerima undangan makan malam dari salah satu klien bisnis luar negeri. Awalnya ia berencana pergi sendiri. Tapi saat hendak masuk restoran, ia mendapati Gio duduk di dalam, bersama klien tersebut. Ternyata, Gio kini menjadi bagian dari konsultan yang menangani proyek internasional. Dengan penuh percaya diri, ia berdiri dan memeluk Alana di depan umum. Aku kangen kamu, bisiknya. Alana refleks mendorong. Tapi tamu-tamu bisnis hanya tersenyum canggung. Ia harus bersikap profesional. Sepanjang makan malam, Gio terus melemparkan sindiran, mencoba menyinggung kehidupan pernikahan Alana dengan Raka. Kalau kamu butuh ruang, kamu tahu di mana bisa menemuiku, katanya pelan. Alana menahan emosi. Tapi malam itu, saat pulang, pikirannya kembali kacau. Ia membuka pintu rumah dan menemukan Raka sedang menyiram tanaman sambil bersenandung pelan. Kamu belum tidur? Raka menoleh. Menunggu kamu pulang. Sudah makan? Belum, jawab Alana. Suaranya letih. Tanpa banyak tanya, Raka membuatkan mie kuah sederhana. Mereka makan di meja dapur dalam diam. Tapi justru dalam keheningan itu, Alana merasa lebih damai daripada seluruh jam makan malam mahal dengan Gio. Keesokan harinya, kantor Alana gempar. Sebuah artikel online viral.
CEO cantik Alana Wijaya, suami guru, mantan miliarder. Siapa sebenarnya Raka? Artikel itu menyebutkan bahwa Raka tidak pantas mendampingi wanita sekelas Alana. Disertai dengan potongan foto lama saat Raka masih mengajar di sekolah desa dengan seragam lusuh. Alana marah. Tapi sebelum ia bisa menyelidiki, Raka sudah datang membawakan teh dan koran pagi. "Kamu udah baca?" tanya Alana. Raka mengangguk. "Berita itu bukan sesuatu yang bisa saya lawan. Tapi saya tidak malu." "Kamu tidak marah?" Raka menggeleng. "Saya lebih peduli dengan apa yang kamu pikirkan, bukan mereka." Mata Alana berkaca-kaca. Hari-hari berikutnya penuh tekanan. Beberapa investor mempertanyakan reputasi Alana karena gosip yang beredar. Tapi saat menghadiri rapat besar dengan investor Jepang, Alana membuat keputusan penting. Ia membawa Raka sebagai pendamping. Di sana, Raka tampil sederhana tapi percaya diri. Ia berbicara sopan, tenang, dan bahkan menjelaskan filosofi pendidikan Indonesia dalam bahasa Inggris fasih. Investor terkesan, dan Alana mulai jatuh cinta. Namun, Gio tidak berhenti. Ia menyuap seorang staf untuk mencuri dokumen rahasia perusahaan Alana dan menyusunnya seolah-olah Raka yang membocorkan. Alana menemukan dokumen itu di meja kerja rumah. Jantungnya berdetak kencang. Apa? Raka berkhianat? Alana duduk sendirian di ruang kerja. Dokumen-dokumen penting perusahaan yang seharusnya hanya diketahui jajaran direksi kini tergeletak di mejanya. Lengkap dengan bukti bahwa dokumen itu pernah disalin ke flash disk milik staf magang, staf yang beberapa hari terakhir tampak akrab dengan Raka. Kepalanya pening. Hatinya tidak ingin mempercayai. Tapi logikanya terus berteriak. Mungkinkah Raka, pria tenang dan sederhana itu, mengkhianatinya? Sore itu, saat Raka pulang dari sekolah, Alana langsung menemuinya di ruang tengah. "Aku mau tanya satu hal." Suaranya dingin. "Silakan," jawab Raka, melepas tas dan duduk tenang. "Kamu kenal Ardi, staf magang di kantorku?" Raka mengernyit. "Pernah ketemu sekali, waktu dia ikut tim CSR ke sekolah." "Kenapa?" "Dia dituduh mencuri data penting. Dan datanya ditemukan di flash disk yang dia bawa yang katanya dia dapat darimu." Raka terdiam, lalu mengangguk pelan. "Itu flash disk saya. Tapi saya nggak tahu dia pakai buat apa. Saya cuma kasih dia materi pelatihan guru dari Dinas Pendidikan." Alana menatapnya lama. Ia ingin percaya, tapi keraguan tetap bergelayut. "Kamu percaya aku, Alana?" tanya Raka pelan. "Atau kamu lebih percaya orang-orang yang bahkan gak tahu siapa aku sebenarnya?" Alana tak menjawab. Ia hanya menatap kosong keluar jendela. Beberapa hari kemudian, Gio mengirim pesan. "Kalau kamu masih waras, kamu akan tinggalkan dia. Dia bukan siapa-siapa. Dan sekarang dia sudah merusak reputasimu. Kita bisa mulai dari awal. Aku sudah menyiapkan tempat tinggal di Tokyo. Kabur saja darinya, Alana." Alana membaca pesan itu dengan tangan gemetar. Tapi ia tidak membalas. Di sisi lain, Raka mulai merasa hubungannya dengan Alana kembali retak. Mereka jarang bicara. Dan saat bicara pun, Alana hanya menjawab singkat. Ia tahu, mungkin bukan karena Alana tidak cinta, tapi karena dia sendiri tak cukup kuat untuk menghadapi beban hati Alana. Namun suatu sore, Raka melihat Alana berdiri di taman belakang rumah. Sendiri. Matanya sembab. Raka mendekat tanpa suara. "Kamu baik-baik saja?" Alana menoleh perlahan. "Aku lelah, Raka. Lelah harus memilih. Lelah harus kuat. Aku nggak tahu harus percaya siapa. Gio, kamu semuanya bercampur." Raka tidak menjawab. Ia hanya duduk di samping Alana. Lalu berkata pelan, "Kalau aku boleh jujur, aku juga lelah. Tapi aku selalu bertahan karena satu hal." "Apa?" "Karena kamu adalah rumah yang selama ini aku doakan dalam diam. Meski keras, meski dingin, kamu tetap rumah." Alana menangis. Untuk pertama kalinya, bukan karena luka, tapi karena hatinya dipeluk tanpa disentuh. Keesokan harinya, hasil investigasi dari tim IT perusahaan keluar. Dan di sanalah semuanya terungkap. Ardi memang menyusup data lewat flash disk Raka. Tapi bukan atas arahan Raka.
melainkan dari instruksi langsung. Gio, yang menghubungi Ardi dan menjanjikan karir cemerlang jika berhasil menjatuhkan reputasi Alana dan suaminya. Alana terduduk. Ia menangis. Bukan hanya karena merasa bodoh, tapi karena hampir kehilangan orang yang paling tulus dalam hidupnya. Malam itu, Alana masuk ke kamar Raka. Ia berdiri di ambang pintu dengan mata berkaca-kaca. "Maaf," bisiknya. Raka menoleh. "Untuk apa?" "Karena aku hampir percaya dunia lebih dari kamu. Padahal kamu satu-satunya dunia yang gak pernah berubah di hadapanku." Raka tersenyum pelan. "Aku di sini, Alana. Gak pernah pergi." Mereka saling pandang. Tanpa pelukan, tanpa drama. Tapi malam itu, keduanya tahu, mereka tak lagi berdiri di antara dua dunia. Mereka sudah saling memilih. Setelah kebenaran terbongkar dan nama Raka dibersihkan, suasana rumah perlahan berubah. Alana, yang dulu menjadikan rumah sebagai tempat melarikan diri dari cinta, kini mulai menjadikan rumah sebagai tempat menanamnya. Setiap pagi, ia mulai menunggu kehadiran Raka. Tidak lagi sekadar menyapa, tapi benar-benar merindukan percakapan santai di meja makan, teh melati yang kini terasa jauh lebih istimewa, dan suara lembut Raka saat membaca koran sambil mengomentari berita-berita lucu. Raka tetap seperti biasa. Tidak berubah, tidak menuntut. Tapi ada kelembutan baru dalam caranya menatap Alana. Seolah ia tahu bahwa pintu hati yang selama ini tertutup rapat, kini perlahan terbuka. Suatu malam, setelah makan malam yang mereka siapkan bersama, Alana berdiri di balkon rumah mereka sambil membawa 2 cangkir teh. "Raka," ucapnya pelan. "Iya." "Kenapa kamu gak pernah marah? Gak pernah kecewa? Bahkan ketika aku hampir memilih orang lain?" Raka menatap matanya, tenang seperti biasa. Karena cinta bukan soal memaksa atau menuntut. Cinta itu memilih bertahan bahkan saat hati kita diuji. Alana menunduk. "Aku takut. Takut kalau perasaan ini cuma rasa bersalah. Tapi juga takut kalau ternyata ini cinta yang sebenarnya." "Takut itu wajar," jawab Raka lembut. "Tapi kalau kamu ingin tahu apakah ini cinta, lihatlah apa yang kamu rasa ketika aku tidak ada." Alana diam. Ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, membayangkan hidupnya tanpa Raka. Tanpa suara pintu dibuka, tanpa teh melati, tanpa ucapan lembut yang tak pernah menghakimi. Dadanya nyeri. "Aku gak bisa bayangin kamu gak ada," bisiknya. Raka tersenyum. Mungkin itu jawabannya. Hari-hari berikutnya mereka jalani dengan cara yang berbeda. Alana mulai membuka dirinya. Ia mulai mendampingi Raka ke sekolah. Melihat bagaimana suaminya mengajar anak-anak dengan sabar dan senyum yang selalu tulus. "Dia bukan cuma guru," bisik Alana kepada kepala sekolah. "Dia penyembuh hati." Raka, di sisi lain, mulai ikut hadir dalam beberapa kegiatan sosial perusahaan Alana. Meski kaku di awal, kehadiran Raka justru membuat citra perusahaan menjadi lebih humanis dan membumi. Banyak yang mulai memuji Alana bukan hanya karena kepemimpinannya, tapi juga karena keteguhannya menjaga hubungan rumah tangga yang penuh warna. Suatu malam, Alana mengajak Raka duduk di ruang tengah. Di pangkuannya, sebuah album foto kosong. "Apa ini?" tanya Raka. "Album kosong. Aku ingin kita isi bersama. Dari nol, tanpa masa lalu. Hanya kita, dan hari ini." Raka memandangnya lama, lalu menggenggam tangan Alana dan mengecupnya dengan hormat. "Aku siap. Dari hari ini, sampai seterusnya." Dan di sanalah, cinta mereka tak hanya disangkal, tapi diakui. Bukan karena paksaan, bukan karena keterpaksaan, tapi karena mereka akhirnya menyadari bahwa kadang, cinta yang paling sejati tumbuh dari kesabaran yang tak pernah berhenti. Musim hujan datang lebih cepat dari biasanya. Langit Jakarta tampak kelabu setiap pagi, dan udara menyimpan aroma tanah basah yang entah kenapa selalu membawa kenangan. Hubungan Alana dan Raka sudah menghangat. Mereka sudah mulai terbiasa saling mengandalkan, saling mengisi. Tapi seperti semua cinta yang tumbuh dari luka dan ketidakyakinan, ujian selalu datang di saat paling tidak terduga. Suatu pagi, Raka menerima surat dari Dinas Pendidikan. Ia mendapat kesempatan mengikuti pelatihan guru tingkat nasional di Yogyakarta selama 2 bulan. Bagi seorang guru,
Ini adalah kesempatan langka. Tapi itu juga berarti, ia harus meninggalkan Alana untuk sementara. Pergilah, kata Alana saat Raka menunjukkan surat itu. Ini penting untuk kariermu. Raka menatapnya lekat-lekat. Kamu yakin gak apa-apa sendiri? Alana mengangguk, meski dalam hatinya ragu. Ia sudah terlalu terbiasa dengan kehadiran Raka. Suara langkahnya, senyum paginya. Kalau kamu gak pergi, aku yang merasa bersalah, tambah Alana. Raka memeluknya pelan. Aku akan pulang. Janji. Hari-hari pertama tanpa Raka terasa hampa. Alana kembali sibuk bekerja, tapi tak ada lagi senyum di wajahnya saat menyeduh teh. Tak ada yang mengingatkannya makan siang, tak ada percakapan kecil sebelum tidur. Raka sesekali menelepon, tapi kesibukan pelatihan membuat waktu mereka terbatas. Alana merasa sepi, dan di tengah kesepian itu, Gio kembali muncul. Kali ini, bukan dengan ancaman, tapi dengan wajah simpatik. Aku dengar Raka keluar kota, katanya saat mereka bertemu di acara pameran teknologi. Alana menjaga jarak. Itu bukan urusanmu. Tapi kamu terlihat lelah. Alana, kamu gak harus berpura-pura kuat di depan semua orang. Alana tidak menjawab, tapi sorot mata Gio masih seperti dulu. Manis, manipulatif. Suatu malam, Alana mengalami kecelakaan kecil. Ia terpeleset di tangga rumah saat hujan. Kepalanya terbentur ringan. Tidak parah, tapi cukup membuatnya tergeletak beberapa saat. Dan orang pertama yang ia telepon bukan ambulans, tapi Raka. Suara Raka di seberang terdengar panik. Kamu baik-baik aja? Aku pulang sekarang. Jangan. Aku cuma pengen dengar suara kamu. Malam itu, mereka berbicara selama 1 jam. Raka membacakan cerita anak yang biasa ia bacakan ke murid-muridnya. Alana tertawa kecil. Aku rindu, katanya akhirnya. Sebentar lagi aku pulang, jawab Raka. Dan kita lanjutkan album kita. Namun, esoknya, kabar buruk datang. Raka mengalami kecelakaan motor saat hendak pergi ke lokasi pelatihan. Ia dirawat di rumah sakit Yogyakarta, dengan cedera di kaki. Alana langsung terbang ke sana. Begitu masuk ruang perawatan, ia menemukan Raka terbaring dengan kaki digips dan wajah pucat. Kamu keras kepala, gumam Alana, menahan air mata. Raka tertawa kecil. Tapi aku tetap suamimu yang setia. Alana menggenggam tangannya. Dan aku istrimu yang gak akan ninggalin kamu lagi, bahkan sedetik. Setelah seminggu, mereka kembali ke Jakarta. Kini, Raka harus istirahat di rumah selama sebulan penuh. Tapi Alana justru senang, karena rumahnya kembali hangat. Ia mengurus Raka, memasak sendiri, bahkan belajar menyeduh teh melati persis seperti yang biasa dibuat Raka. Dan suatu malam, di halaman belakang, Raka memandang bintang sambil bersandar di kursi roda. Kamu tahu, Alana, aku pikir dulu, kamu akan pergi begitu saja. Alana mendekat, lalu duduk di sampingnya. Aku pun pernah berpikir kamu cuma pelarian orang tuaku. Tapi ternyata, kamu adalah jawaban doaku sendiri, yang selama ini aku tolak. Raka menatapnya. Kita kuat ya, Alana? Kita kuat, jawab Alana. Karena kita saling menjaga. 2 bulan berlalu sejak Raka kembali dari pelatihan dan masa pemulihan kakinya berakhir. Rumah mereka kini tidak hanya terasa hidup, tapi juga penuh cinta. Tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi keraguan. Setiap sudut rumah menyimpan jejak langkah 2 insan yang dulunya saling asing, lalu saling melengkapi. Alana, sang CEO yang dulu keras dan tertutup, kini menjadi wanita yang tidak segan tertawa karena hal-hal kecil. Ia belajar mengelola emosi bukan hanya untuk bisnis, tapi juga untuk hubungan rumah tangganya. Ia belajar menyeduh teh, menulis puisi kecil di sticky notes yang ia tempelkan di dapur untuk Raka. Bahkan sesekali menunggu Raka pulang dari sekolah sambil membawa bekal. Dan Raka tetap menjadi dirinya sendiri. Sederhana, jujur, dan penuh cinta. Tapi kini ia tidak lagi hanya suami di atas kertas. Ia adalah bagian dari hidup Alana yang paling berarti. Suatu hari, Alana diundang menjadi pembicara dalam sebuah forum bisnis wanita se-Asia Tenggara. Acara itu dihadiri oleh para pengusaha sukses, menteri, bahkan perwakilan kerajaan. Di akhir presentasinya, moderator bertanya,
Dalam hidup yang penuh tekanan dan ambisi, apa hal paling bermakna yang Ibu Alana pelajari selama menjadi CEO dan istri? Alana tersenyum, lalu menjawab mantap, bahwa kadang, cinta sejati datang bukan dari seseorang yang kita pilih, tapi dari seseorang yang dititipkan Tuhan untuk mengajarkan kita apa itu keikhlasan. Ruangan sunyi, lalu tepuk tangan bergema. Beberapa bulan kemudian, Alana dan Raka mengadakan acara syukuran kecil. Tidak Mu, hanya undangan terbatas, keluarga, rekan guru Raka, dan beberapa sahabat dekat. Di acara itu, mereka mengumumkan berita bahagia. Alana sedang mengandung anak pertama mereka. Tangis bahagia pecah dari Bu Farida dan Pak Adrian. Bahkan kepala sekolah tempat Raka mengajar pun ikut menitikkan air mata. "Apa kamu siap jadi ayah?" tanya Alana saat mereka duduk di bawah pohon mangga di halaman belakang rumah, malam setelah syukuran. Raka menggenggam tangan Alana. "Kalau aku bisa belajar mencintai kamu yang keras kepala, insya Allah aku juga bisa belajar mencintai anak kita dengan sabar." Alana tertawa. "Kamu licik." "Bukan licik, cuma tahu caranya menyayangi." Di penghujung cerita, album foto yang dulu kosong kini mulai terisi. Foto sarapan pertama mereka, foto perjalanan kecil ke taman, foto Alana mencium kening Raka di kursi roda, foto 2 garis merah di tespek, dan di halaman terakhir, tertulis tangan Alana. "Terima kasih, Raka. Karena kamu, aku tahu cinta bukan tentang siapa yang paling kaya, paling pintar, atau paling berkuasa. Tapi siapa yang paling tulus menunggu, paling sabar mencintai, dan paling kuat bertahan." Alhamdulillah cerita sudah selesai kami sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik selanjutnya. Wassalamualaikum. Ciao.